Kita sebagai orang percaya harus masuk dalam pengalaman yang seperti itu. Kita harus masuk dalam sebuah perjalanan iman yang seperti itu, Pak Yohanan. Bagaimana nggak cukup kita percaya, karena kalau kita baca, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 5 kalau nggak salah, iblis pun menyembah Tuhan, iblis pun percaya sama Tuhan pada waktu Yesus membuka meterai itu, membuka rahasia akhir zaman. Dikatakan sorga bersorak, sorga yang menyembah, tapi juga iblis juga menyembah, katanya makhluk-makhluk yang di bawah bumi juga menyembah. Saya lihat itu adalah kekuatan jahat, itu adalah kekuatan iblis. Iblis juga menyembah, iblis juga percaya. Tetapi ya seperti Yakobus pasal 2 tadi, iblis juga percaya sama Tuhan. Kalau cuma sampai kita masuk dalam pengalaman percaya, Yakobus pasal 2, iblis juga percaya, mempercayai Tuhan. Tetapi apa? Ya beda, Pak Yohan. Dia tidak masuk dalam tindakan melakukan firman Tuhan. Iya, betul. Jadi saya pikir ke depan kita mesti mengevaluasi, kita mesti mengevaluasi kehidupan kita sampai di mana. Adakah kita cuma berhenti sampai di tahap percaya? Kalau kita cuma sampai berhenti di tahap percaya, maka ya janji Tuhan juga nggak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Terobosan, terobosan yang kita harapkan terjadi, mujizat yang terjadi, jadi sebuah mimpi belaka, Pak Yohan. Seperti Pak Yohan juga tadi kan, bagaimana kemudian bertindak, mau. Tadi Pak Alex Iranata katanya kamu harus dibegitukan, dan itu bertindak. Kalau nggak pernah bertindak, maka nggak pernah terjadi seperti ini dalam hidup Pak Yohan. Pemakaian Tuhan nggak pernah terjadi. Saya pikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, menurut saya nggak cukup hari-hari ini kita cuman ibadah, kita cuman bergereja, kita cuman sampai pada tahap seperti itu dan kita bangga sepertinya kita sudah jadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita jadi orang yang luar biasa ketika kita memutuskan untuk kita melakukan firman Tuhan. Seperti itu, Pak Yohan. Akhirnya Bapak lakukan itu. Iya, saya melakukan gitu. Dan rasanya seperti dalam situasi seperti ini kok juga harus berkorban. Sepertinya awalnya kan seperti itu ya. Memang tidak gampang kan, tidak mudah ya Pak Yohan. Tapi ya disitulah ketika kita menjadi pelaku firman itulah mujizat pertolongan Tuhan terjadi ya. Jadi Tuhan dalam keadaan seperti itu ada pertolongan Tuhan dari Bapak ya. Kok nggak cerita-cerita sih. Luar biasa ya. Nah, berdampak juga ya untuk pelayanan ya Pak. Iya Pak Yohan. Bagaimana Bapak bisa menghidupi gereja yang 1.200 kurang lebih kan? Ada 1.200 jemaat ya, 1.000 lebih, hampir 1.500, terus berhenti selama hampir 3 bulan, dan gereja itu kan katakan ada full timer ya, ada orang-orang juga yang harus saya tanggal 5 menit lagi nih Pak, karena akan mati ya, kita bisa terus ya, oke. Anda tinggal join terus ya. Begitu Bapak mengalami itu kan berdampak. Sedangkan tadi Bapak bilang bahwa iman itu tanpa tindakan atau iman tanpa perbuatan kosong, tidak sempurna, mati gitu ya. Nah, mengantisipasi ketika 3 bulan tanpa jemaat, 3 bulan ya kita tahu kalau kita mau ngomong ini kadang-kadang kita nggak enak hati ya Pak. Saya tahu hati Bapak dan saya, tapi we have to tell the truth gitu ya. Gereja kan juga perlu memberikan kepada full timer hamba-hamba Tuhan yang lain ya, kebutuhan keperluan mereka. Bapak tetap beri itu dan bisa melihat bahwa iman yang bekerja sama dengan tindakan itu juga Bapak alami. Ya, amin Pak. Ya, seperti itu. Saya nggak ada yang namanya buat yang full time saya kurangi. Misalnya ya. Walaupun itu memberi kita kadang-kadang sampai sakit ya. Jangan ketawa gitu dong ya. Kadang merasakan itu ya Pak. Ya. Kadang-kadang Tuhan gitu ya. Kita kadang-kadang suka nggak enak hati sedang berbicara tentang uang karena itu sangat sensitif.
Tapi ya kenyataannya seperti itu kan. Bagaimana kita mau makannya kan roh terus ya. Kan bukan hanya roh aja, nasi kan juga perlu saudara ya. Dan dia menghidupi yang saya tahu puluhan orang, tapi ya hari ini dia masih dipelihara Tuhan ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak ke depannya bagaimana? Apakah Pak Paul masih ini adalah salah satu gereja mungkin di Indonesia yang salah satu telah melaksanakan ibadah tadi jam kemarin ya, hari Minggu, dan terjadi Bapak juga itu dong keep distancingnya juga tetap ya berkurang Pak. Iya berkurang Pak. Berkurang. Iya, berkurang. Dan Bapak himbau bahwa mereka harus perhatikan jam-jam ibadah gitu ya. Iya. Nggak hanya cuma jadi Bapak bikin akhirnya jadi 3 begitu. Iya 3. Biasanya memang 3 kan. 3, iya. Tapi ini sekarang berurutan ya. Berurutan. Biasanya dulu sampai 2 jam, sekarang tinggal 1 jam, 1 jam setengah ya. Betul. Luar biasa. Terus apa yang terjadi? Bapak lihat bagaimana? Dulu kan melalui online service. Iya. Sekarang kan gereja sudah dibuka. Terasa ada perbedaan? Ya memang ya terasa ada perbedaan Pak. Tentunya dengan jemaat terbiasa untuk online ya Pak ya. Hampir 3 Jadi bulan. jadi memang Kaku agak. ya ada sedikit rasa yang berbeda gitu. Ya, memang ya kebiasaan-kebiasaan kita kan sudah terbentuk jadi sebuah kebiasaan baru Iya, Pak. betul. Ya kan. Jadi tapi puji Tuhan saya percaya juga antusias itu masih ada dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang buat semua juga. Saya pikir ke depan juga memang awal-awal saya pikir orang baru mau membiasakan lagi untuk datang beribadah, duduk lagi sama-sama, ketemu lagi sama-sama. Tapi buat saya ke depan ya semakin baik, semakin iya. Jadi selalu positif ya. Amin. Selalu respon yang baik ya. Iya. Ya saudara, kalau gereja Anda sudah membuka diri ya, himbauan kita berdua kali ya, ya datanglah beribadah. Amin, gitu ya, sambil juga memperhatikan prosedur kesehatan ya. Ada pesan Pak atau closing statement untuk netizen atau owners atau penonton pada malam hari ini? Ya, jadi pesan saya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita Bapak Ibu Saudara sudah terbiasa dengan ibadah streaming ya Bapak Ibu Saudara, dan sepertinya jadi nyaman kita dengan cara ibadah seperti. Tapi saya pikir sesuai dengan apa yang firman Tuhan juga bilang, lebih baik kalau kita berkumpul Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita berjumpa satu dengan yang lainnya ya. Kita saling membangun, kita bisa saling bertatap muka, ada interaksi di antara jemaat ya. Saya pikir memang dalam berjemaat juga ada pengaruh-pengaruh, maksud saya ada kerugian-kerugian, ada efek-efek negatif ya. Ada gesekan, ada salah paham dan lain sebagainya. Tapi saya pikir Pak Yohan lebih banyak untungnya ya ketika kita berinteraksi, kita sama-sama berkumpul, kita saling membangun, kita saling mengingatkan, kita punya kekuatan gitu ya. Saya pikir membagi ya Pak Yohan, dan saya suka mengumpamakan seperti sapu lidi yang tercerai berai ya. Dan itulah yang saya pikir dengan COVID ini gereja ini seperti dicerai berai Pak Yohan. Dan gampang orang diputus-putuskannya, diputus-putusinnya gampang. Tapi ketika jemaat menjadi satu, jadi kuat Pak Yohan. Jadi saya pikir kalau kesempatan itu datang lagi buat Bapak Ibu Saudara, ambil itu. Ya. Manfaatkan itu lagi ya. Untuk kita bersama-sama lagi ya Bapak Ibu Saudara di tempat pengembalaan Bapak Ibu Saudara ya, dukung lagi, sama-sama melayani lagi, sama-sama beribadah lagi ya. Itu jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara. Saya pikir seperti itu. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara, Bapak Pendeta Paul masih sudah bersama-sama dengan kita menyampaikan kesaksian dan juga firman Tuhan dan pendapatnya, dan kita turut berdoa biar Pak Paul masih diberkati dalam pelayanan kesehatan dan juga di dalam pengembalaan Pak ya, bahkan menjadi salah satu pemimpin sinode di Indonesia yang muda ya, boleh memimpin satu sinode muda, masih muda dan ada dalam kerendahan hati ya,
diundang nggak diundang tetap datang, saudara, luar biasa ya. Ini mujizat Tuhan ya. Thank you ya, brother. Dia saya anggap sebagai brother saya ya. Dan kita berdoa biar Bapak Paul masih diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah nyambung lagi? Sudah nyambung ya, puji Tuhan. Kita angkat